Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang reaksi dalam larutan cair. Jadi kalau kemarin-kemarin kita mungkin belajar untuk tumbukan ya, syaratnya terjadinya reaksi adalah tumbukan. Reaktan-reaktan itu harus bertumbukan untuk membentuk produk dan tumbukannya pun harus tumbukan yang efektif. Oke, sekarang kita kalau ke reaksi yang ada di dalam larutan atau berarti di dalam cairan. Nah, reaksi adalah kegiatan yang timbul akibat gejala atau suatu peristiwa sehingga dalam larutan cair ya dapat diartikan sebagai gejala yang terjadi sesuatu peristiwa di dalam larutan cair. Contohnya yaitu air. Maksudnya di sini adalah reaksi di dalam larutan misalnya dengan media adalah air atau pelarutnya adalah air. Nah, di sini meskipun beberapa reaksi kimia penting dapat dilakukan dalam 3 wujud zat, jadi memang ya, reaksi itu bisa dalam bentuk padat-padat, itu bisa. Kemudian cair juga bisa, dan dalam media gas. Tetapi rata-rata agar mereka ya, karena kemarin kita sudah belajar bahwa reaksi itu wajib bertumbukan antar reaktan. Berarti molekulnya harus dinamis atau harus bergerak. Kebayang enggak kalau misalnya larutannya adalah reaktannya berupa padat-padat. Kemudian mereka harus bertumbukan, padahal ini kan molekulnya itu harus bergerak. Maka apa yang perlu dilakukan? Kalian kalau misalnya punya besi, kemudian punya besi satunya misalnya aluminium, atau besi dengan apa lagi misalnya yang padat-padat, kemudian kalian ingin membuat reaksi. Nah, ini tentunya kita harus berpikir bahwa sekarang ada namanya reaksi padatan itu dengan mengubah terlebih dahulu padatan itu berubah menjadi fase cair karena tidak mungkin ya, kita tahu bahwa fase padat molekul-molekulnya sangat rapat, tidak bisa bergerak. Ya, paham ya? Jadi kalau serbuk besi misalnya, kan dia molekul-molekulnya berada di dalam serbuk dan tidak jalan kemana-mana, tidak bergerak kemana-mana, kan seperti itu. Solid sekali, ya, sangat padat sekali dan tidak bisa bergerak. Padahal untuk terjadinya reaksi wajib ada tumbukan antar molekul atau antar atom reaktan. Karena itu, maka kalau reaksi padatan, kita berpikir reaksi padatan, maka diubah dulu fasenya dalam bentuk cair. Misalnya dengan cara apa? Ditanur. Jadi bahan-bahan padat ya, bahan-bahan reaktan-reaktan yang berubah padatan dicampur kemudian ditanur. Ketika ditanur diubah dalam bentuk lelehan. Jadi dia meleleh dulu kemudian bereaksi. Jadi bukan mustahil ya atau bukan salah. Oh, itu reaksi kok ditulis dalam bentuk padat, berarti itu salah. Bukan, tetap bisa dilakukan, tetapi pada prosesnya, pada cara kerjanya, mereka harus diubah dulu dalam bentuk atau fase cair agar terjadi tumbukan antar partikelnya. Kemudian lainnya adalah larutan ya, berada dalam bentuk larutan. Ini biasanya mereka harus terurai dulu dalam bentuk ionnya sehingga baru terjadi reaksi. Kalau tidak terurai, nah terjadi reaksi apa enggak? Kalau misalnya begini, kita punya ya larutan gula, ya mereka larut atau terion. Ya, coba dipikirkan. Kalau gula berarti dia larut atau terion. Nah jawabannya adalah dia larut bukan terion. Nah kalau dia larut, apakah larutan gula ini misalnya kita kasih apa misalnya? Kita kasih kopi kah? Ya, ini dia bereaksi atau hanya sama-sama melarut. Ini orang kimia harus bisa membedakan. Ya, apa jawabannya kira-kira antara larutan kopi dan larutan gula? Ya, secara reaksi itu apakah ada reaksinya? Apakah bisa kita memisahkan kembali? Jadi untuk melihat apakah itu terjadi reaksi kimia atau fisika, maka kita lihat produknya. Apakah dari produk bisa dikembalikan lagi seperti reaktan-reaktannya, maka kita akan kategorikan dia sebagai reaksi fisika kalau bisa dipisahkan.
kopi dan gula misalnya, bisakah kita pisahkan lagi? Jawabannya adalah bisa, ya, bisa. Gulanya nanti entah dengan cara destilasi, entah dengan cara apa, nanti bisa dipisahkan lagi. Maka dia bukan bereaksi tetapi hanya melarut saja. Nah, gambar di samping menggambarkan keadaan molekul antara fase cair dengan gas, di mana densitas molekul pada fase cair jauh lebih besar dibandingkan pada fase gas. Paham ya? Densitas atau kerapatan molekul pada fase cair itu, ya, jadi karena gas itu terlalu lincah, terlalu mudah bergerak, ini pada fase gas jarak antar molekulnya sangat jauh. Sementara pada cair jarak antar molekulnya sangat rapat, sehingga mereka densitasnya dikatakan lebih besar. Secara alamiah ada 3 jenis larutan, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan non-elektrolit, kemudian elektrolit. Nanti elektrolit masih dibagi-bagi lagi. Non-elektrolit seperti tadi yang saya ceritakan, tidak bisa mengion. Gula tidak bisa mengion. Tetapi kalau misalnya kita punya Nah, dalam larutan, jumlah molekul pelarut jauh lebih banyak dibandingkan molekul terlarut. Yang di orange ini adalah terlarutnya, sementara yang ini adalah yang pelarutnya. Jadi ketika melarutkan, itu ada interaksi antara pelarut dan terlarut. Tetapi jumlah terlarut jauh lebih kecil daripada pelarutnya. Misalnya pelarutnya ini contohnya adalah molekul air. Sementara terlarutnya ini misalnya adalah ion-ion, kalau tunggal begini belum ion, ini adalah misalnya adalah gula, itu ya, tunggal ini satu. Kalau misalnya saya mau bilang molekul NaCl, tentu di sini ada 2 macam misalnya. 2 macam ion yang terjebak di dalam lingkungan molekul-molekul pelarut. Nah, di sana ternyata ada gerak Brown, yaitu gerak yang tidak beraturan, acak. Itu tanpa kita panaskan, tanpa energi tambahan, gerak Brown itu ada. Kenapa terjadi gerak Brown? Karena molekul-molekulnya itu bermuatan. Ini menunjukkan kalau mereka bermuatan. Misalnya yang kasat mata yang bisa kita lihat, kalau ada sinar matahari masuk melalui celah dan kita melihat ada partikel-partikel debu yang bergerak terus. Mereka tanpa ada tanpa ada energi tambahan dari kita, itu tetap terjadi gerak Brown. Begitulah gambaran ya molekul. Molekul itu bergerak terus. Jadi di dalam air yang kita minum misalnya, kita tidak tampak di sana partikel-partikelnya mengalami gerak Brown. Tetapi gerak Brown itu pasti ada, gitu ya. Jadi tingkat molekuler itu tidak selalu tampak oleh mata. Ya. Kalau tadi yang partikel debu itu karena sistem koloid yang bisa kita lihat, tetapi di dalam air misalnya, sebenarnya meskipun dia bukan koloid, gerak Brown itu apakah ada antar partikel-partikel yang ada di dalam air atau satu gelas air? Pasti ada. Itu yang harus kita pahami, bahwa di dalam cairan ada molekul-molekul yang terus bergerak. Nah, ini ya, molekul-molekul itu kenapa mereka bergerak? Karena ya, kalau mereka bergerak, kita logikanya pasti mereka ada muatan. Kalau mereka nggak ada muatan, nggak mungkin ya mereka bergerak. Jadi misalnya mereka mempunyai kenapa bergerak terus, tolak menolak terus? Kalau tarik menarik nanti akan ngumpul ya. Tarik menarik mungkin yang berbeda jenis muatannya akan tarik menarik ngumpul, jadilah nanti nempel di tembok. Misalnya debunya kita melihat bahwa ada debu yang nempel di tembok, itu sudah terjadi bukan karena nggak ada kehilangan muatannya, maka terjadi mengendap seperti itu, atau tidak dinamis lagi, ngumpul lagi, misalnya ngumpul di tembok, di barang-barang itu. Ya, tadi bahwa ada
macam-macam gaya yang mempengaruhi sehingga molekul-molekul tadi terus-menerus bergerak, gerakan Brown itu. Kemudian bagaimana ini biomolekuler ya, saya agak ini ya, sepertinya bimolekuler. Kalau biomolekuler lain lagi apa namanya pemahamannya. Bimolekuler misalnya antara dua partikel yang saling menumpuk atau yang saling berinteraksi. Mereka bisa penggabungan, kemudian ada juga yang misalnya adalah saling terlepas ya, penggabungan begini. Yang tadi setelah bergabung itu kemudian ada membentuk produk baru, ada juga yang hanya bergabung saja dan itu hanya ngumpul ya, ngumpul sehingga kemudian karena ukuran partikelnya menjadi lebih besar maka dia turun. Ya misalnya kita melihatnya kenapa sih ya kita harus alhamdulillah ya kita masya Allah mengamati apa-apa yang sudah Allah ciptakan itu perintahnya dosen atau perintah di dalam Al-Quran perintahnya Allah ya. Perintahnya Allah mengamati apa-apa yang sudah Allah ciptakan mengamati. Laut itu tidak pernah keruh meskipun musim hujan, banjir di mana-mana, air meluap di mana-mana, warnanya coklat karena bawa tanah, bawa sedimen dan seterusnya. Tetapi ketika mau sampai ke laut selalu biru ya, birulah lautku ya, biru laut itu nggak pernah kemudian coklat lah lautku ya, kecuali laut merah yang nama ya, tapi tidak kemudian lautnya berwarna merah. Kenapa? Karena ada di dalam laut kita tahu larutannya adalah larutan elektrolit. Ya, paham ya? Karena di sana banyak garam-garam. Sementara dari sungai ya, dari sungai-sungai itu adalah apa aliran-alirannya, misalnya koloidnya, keruh dan seterusnya, sehingga ketika di dalam apa namanya koloid itu berarti dia rata-rata muatannya macam-macam ya, muatannya misalnya sejenis sehingga mereka tolak menolak sehingga sampai keruh. Tetapi ketika diberikan elektrolit, maka sistem koloidnya bisa rusak dan akhirnya mengendap. Koloid diberikan muatan, itu bisa mengendap. Nah ini kemudian banyak hal lainnya, coba dicari, dipikirkan. Kita misalnya ada enggak, kalau misalnya kita punya koloid, kemudian kita kasih garam, justru nanti koloidnya rusak atau mengendap. Nanti dipikirkan begitu. Kemudian ada juga yang tadi ya gerakannya itu ada yang menyebar, kemudian bergabung ya, ada yang bergabung ya, ini ada yang ketika ini ada yang bergabung, kemudian ada juga yang tolak menolak akhirnya kemudian menyebar. Nah, ini adalah perilaku apa ini tadi kita bilangnya adalah terlarut di dalam pelarut. Kemudian efek pelarut pada besaran termodinamika. Bagaimanakah pelarut itu kalau terhadap besaran termodinamika? Dia support atau justru menghambat terjadinya reaksi. Nah, kita lihat di berikutnya, ini merupakan garam NaCl yang merupakan senyawa yang terikat kuat dengan gaya Coulomb sehingga ketika memisahkan kation dan anion Cl, proses reaksinya dipengaruhi oleh sifat pelarutnya. Jadi nunggu dulu pelarutnya ini polar apa enggak gitu ya. NaCl. NaCl kalian punya kristal garam terasa, kristalnya gede-gede kelihatan, kalau bukan garam meja yang halus bukan itu. Tapi yang kristalnya gede, kita masukkan air dan kita masukkan ke minyak. Manakah yang dia bisa memutus ikatan NaCl atau mengion di larutan air atau di larutan minyak? Jawabannya adalah di larutan air. Nah, kenapa? Ternyata ini tadi ya. Karena pada larutan NaCl yang polar, kemudian bertemu dengan pelarut air yang polar, maka dia terjadi proses secara spontan memutuskan ikatan, ya terion saja ya, terion menjadi Na plus dan Cl minus. Ini terion yang dimaksud di sini adalah nanti yang jangan sampai salah lagi, yaitu dikiranya ini jangan kemudian NaCl plus H2O nanti di produknya yang ditulis adalah NaOH dan HCl. Tidak benar. Kalau ternyata itu beneran NaCl plus H2O jadi NaOH, kita buat sayur mayur itu
selalu plus NaCl. Lidah kita seperti apa bertemu NaOH? Pasti akan rusak ya, atau iritasi. Kemudian di sini sering kali menuliskan NaCl plus H2O, NaOH plus HCl. Itu nanti asam, mengiritasi pastinya. Ternyata yang terjadi apa? Yaitu adalah hidrasi. Ya, dilindungi, terlingkupi oleh H2O atau dikelilingi oleh H2O. Nah, ini kita lihat Cl-nya, Cl yang berhadapan, yang menghadap pada Cl, ini Cl-nya coba diperhatikan. Ini yang menghadap pada Cl itu adalah bagian yang bermuatan. Wah, benar enggak? Benar enggak gambar ini? Ini Cl, gede ini Cl mestinya. Ini adalah H+. H+ yang mendekat adalah gugus, atau yang mendekat adalah atom O. Betul ya, ini positif, O-nya pasti bagiannya kayak elektron, atau nah ini cocok ya kan, betul. Kalau yang ini, nah namanya, ini kan atom H, kemudian ini adalah Cl, bagian ini adalah Cl, maka yang melingkupi atau yang menghadap ke atom Cl itu adalah bagian atom hidrogen. Benar ya? Jadi negatif ya, nanti yang dilingkupi adalah bagian yang positif. Lihat perbedaannya antara bagian ini dan bagian ini. Siapakah yang menghadap atau berhadapan? Jadi molekul itu pintar. Molekul kalau dikatakan nggak bernyawa, urusan nyawa sama enggak, apakah dari nafas saja, atau mereka pintar, nggak asal. Nah, kalau seperti ini kita harusnya bersyukur, takjub, semuanya aku, termasuk kita ini, rezeki kita. Jadi jangan kemudian sekali lagi belajar untuk nilai, sangat sempit sekali seperti itu ya. Jadi nanti harus lebih luas dari itu, cari ilmu. Kita sedang mengamati sifat dari ciptaan-ciptaan Allah, atau penciptaan Allah yang diberikan kepada molekul-molekul. Kita sedang mempelajari itu. Kemudian tentang ini di sini NaCl di dalam air dan kemudian tanpa air. Di dalam air dia akan terhidrasi menjadi Na plus dan Cl minus. Nah, ketika kemudian dia dalam bentuk solid padatan tanpa air, kemudian kita ubah menjadi Na plus dalam bentuk gas dan Cl minus dalam bentuk gas. Apakah bisa? Bisa, tetapi coba dilihat energi yang dibutuhkannya berapa. Lihat, bagian yang membentuk gas dari NaCl ya membutuhkan energi yang sangat tinggi, sementara pada pelarutan air hanya membutuhkan energi yang sangat rendah. Nah, itu ya. Dan produknya coba dilihat, produknya akan berbeda lagi. Produknya pada saat dengan air, ini yang kita lihat Cl minus, dan ini adalah H plus. Sementara pada saat gas banyak NaCl tanpa air dan dipanaskan, produknya adalah H plus dan Cl minus, tapi sama-sama dalam bentuk gas semua. Ya, ini sudah